Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan bab keempat untuk kelas 12, yaitu mengenai wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Jadi di bab keempat ini kita bahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita bahas mengenai wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Jadi yang pertama di sini itu poinnya adalah seluruh wilayah Indonesia itu sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi meskipun kita itu ada berbagai macam suku, budaya, agama ya, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk bersatu. Sehingga seluruh wilayah kita ini milik kita bersama, tidak untuk satu golongan atau satu kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, seluruh wilayah Indonesia itu merupakan satu kesatuan hukum. Jadi meskipun negara kita itu negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau, bukan berarti hukum itu berlaku hanya untuk satu pulau dengan pulau lain. Bukan berarti hukum itu hanya berlaku di tempat tertentu, tetapi seluruh wilayah Indonesia itu satu kesatuan hukum. Misalnya mengenai peraturan lalu lintas, itu tidak hanya berlaku di daerah Jakarta, tetapi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Karena kita itu merupakan negara kesatuan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Nah, ini sudah jelas, jadi Pancasila itu ideologi yang sifatnya final ya, yang ada 5 sila, kemudian ada yang namanya sila persatuan Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia memiliki rasa senasib, penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam bahasa daerah, agama, serta budaya. Ini kita membahas mengenai wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Kemudian wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Jadi kekayaan alam yang ada di negara kita itu modal dan milik bersama bangsa kita. Jadi sudah jelas semua sumber daya alam kita itu dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya batu bara, energi, migas. Itu kita punya yang namanya BUMN yang biasa kita sebut yaitu Pertamina. Nah, Pertamina itu mengelola yang namanya minyak dan gas sehingga itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Misalnya contohnya kita itu dipermudah dengan yang namanya subsidi BBM. Tetapi seringkali dalam hal pengelolaan sumber daya alam kita itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri, bahkan mengorbankan penduduk setempat. Misalnya dalam hal pembangunan pabrik semen itu kadang tidak sesuai dengan izin AMDAL-nya bermasalah. Nah, itu akan membahayakan penduduk sekitar. Misalnya akan terjadi yang namanya banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meningkatkan ciri-ciri khas yang dimiliki setiap daerah. Jadi pembangunan ekonomi kita itu harus seimbang ya, antar pulau dengan pulau lain, antar daerah dengan daerah lain. Tidak perlu kita melihat bahwa ini Jawa, ini luar Jawa. Jadi semua itu punya hak sama untuk dilakukan yang namanya pembangunan. Misalnya di daerah Papua itu mereka seringkali jarang tersentuh oleh pemerintah. Nah, di era sekarang itu sudah ada yang namanya sentuhan dari pemerintah pusat. Misalnya dibangun yang namanya Jalan Trans Papua, kemudian dibangun yang namanya pasar tradisional, sehingga aktivitas ekonomi di masyarakat Papua itu akan meningkat. Ketika aktivitas ekonomi itu meningkat, maka kesejahteraan di Papua itu juga akan meningkat.
Ini yang harus kita pahami, bahwa wilayah Indonesia ini merupakan sebagai kesatuan ekonomi yang harus kita junjung bersama tanpa menguntungkan pihak-pihak tertentu atau golongan-golongan tertentu. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini mengenai wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik dan sebagai kesatuan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.